Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gue. Jadi di bursa transfer kali ini Manchester United ini kan bekerja dengan cara yang baru. Walaupun cara ini sebenarnya juga sudah dilakukan di bursa transfer musim panas sebelumnya. Ada hal-hal mendasar ataupun hal-hal besar bahkan ya yang berbeda dari bagaimana Manchester United melakukan pergerakan nih di bursa transfer, terutama bursa transfer musim panas, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan seperti kita ketahui, kalau melihat keadaan dari bursa transfer musim panas tahun lalu, yang banyak disebutkan merupakan sebuah keberhasilan, metode ini juga akan dilanjutkan musim ini, di bursa transfer musim panas kali ini. Nah, seperti apa keadaannya, siapa yang memegang keputusan tertinggi, dan bagaimana prosesnya? Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Samsi dan juga oleh Give Me Sport ya, yang menganalisa terkait dengan situasi ini dan akan gua bahas di video kali ini. Yaitu langsung aja dimulai ya. Jason Wilcox ini memegang wewenang tertinggi atas keputusan perekrutan pemain sepak bola setelah melalui proses kolaboratif yang melibatkan perekrutan, pencari bakat atau scouting, analis data, dan negosiasi. Model baru ini merupakan perubahan besar dari struktur yang mengawasi perekrutan di Old Trafford selama sebagian besar dekade sebelumnya. Tanggung jawab kini tersebar di beberapa departemen spesialis sebelum keputusan akhir dibuat. Bagaimana cara kerjanya? Jadi cara kerja proses rekrutmen di Manchester United. Proses dimulai dengan mengidentifikasi posisi atau profil pemain yang ingin diperkuat oleh klub. Dari sana, Christopher Vivell dan tim rekrutmennya memimpin dalam mengidentifikasi target yang sesuai dan mengumpulkan informasi detail tentang pemain dari seluruh dunia sepak bola. Penilaian rekrutmen didukung oleh laporan dari jaringan pencari bakat klub sebelum diskusi beralih ke tahap selanjutnya. Departemen Data United juga memainkan peran pendukung yang penting ya sepanjang proses. Alih-alih mendorong keputusan rekrutmen, data terutama digunakan untuk membantu membangun daftar panjang, menyaring target potensial, dan memberikan analisa tambahan seiring berjalannya diskusi. Kyle McCauley mengawasi operasi pencari bakat senior klub, dengan departemennya memberikan masukan ke proses rekrutmen yang lebih luas bersama dengan tim dari Vivell. Target potensial kemudian diberi peringkat dan dipersempit sebelum daftar pendek final disepakati secara internal. Meskipun prosesnya kolaboratif, Jason Wilcox memiliki wewenang akhir atas keputusan rekrutmen. Tokoh kunci lainnya adalah Direktur Negosiasi Matt Hargreaves yang memainkan peran utama dalam mengelola hubungan dengan agen dan memimpin negosiasi dengan klub. Dia telah terlibat dalam sejumlah negosiasi yang sukses dalam beberapa tahun terakhir. Nah, itu tadi kurang lebih secara garis besar bagaimana Manchester United ini mengidentifikasi target, bahkan melakukan proses, sampai juga dengan membuat keputusan. Nah, kalau Sobat Football United dengar ya, dari yang tadi dibahas oleh Samsi dan juga Give Me Sport tersebut, peran dari head coach sebenarnya tidak besar. Jadi head coach mungkin, kalau menurut gue ya, asumsi gue itu mungkin hanya ada di awal saja terkait dengan kebutuhan itu seperti apa. Atau bahkan mungkin sangat kecil sekali perannya. Bagaimana proses ini dimulai dengan mengidentifikasi posisi atau profil pemain yang ingin didatangkan oleh klub. Mungkin peran dari head coach ataupun Michael Carrick ada di sana. Jadi posisi apa yang ingin diperkuat, posisi apa yang memang sesuai dengan kebutuhan, itu saja tidak secara sendirian begitu ya. Ini juga merupakan proses kolaboratif. Ada banyak departemen, ada banyak tim, ada banyak kepala, ada banyak nama yang terlibat. Nah, proses ini nampaknya yang disebut berbeda dari periode-periode sebelumnya, di mana nampaknya periode-periode sebelumnya ini lebih simple. Kenapa lebih simple? Menurut gua, kalau kita melihat dengan Erik ten Hag ataupun juga Ole Gunnar Solskjaer dan lain-lain, karena menurut gua Manchester United ini masih mengimplementasi gaya dari sepak bola warisan Sir Alex Ferguson, di mana pada saat itu ya keputusan lebih banyak dilakukan oleh eksekutif David Gill ya pada saat itu, dan juga Sir Alex Ferguson. Jadi mereka bekerja secara kolaboratif, tidak terlalu banyak melibatkan anggota-anggota lain. Dan menurut gua tidak ada yang salah dengan cara tradisional tersebut di waktu tersebut. Karena memang lingkungannya, keadaannya, atmosfernya, baik itu di eksternal maupun juga di internal klub,
di dunia sepak bola secara luas pun juga berbeda dengan yang ada saat ini, di mana semakin zaman ini berkembang, memang spesialisasi itu dibutuhkan dalam sepak bola, bahkan sampai dengan hal-hal yang detail. Nah, menurut gua Manchester United ini terlambat melakukan adaptasi tersebut. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir keputusan terkait dengan rekrutmen itu masih dipegang oleh hanya beberapa nama saja. Dan buruknya nama-nama yang menentukan, bahkan nama-nama yang tidak memiliki pengetahuan sepak bola yang baik. Langsung aja, menurut gue adalah seorang Ed Woodward ya. Ini salah satu eksekutif terburuk di Manchester United. Bagaimana dia juga terlibat dalam membuat keputusan akhir, tapi kompetensi dari sepak bola menurut gue tidak cukup dalam, tidak cukup besar. Pun juga nama seperti kayak John Murtough, menurut gue juga tidak memiliki, walaupun dia memiliki pengalaman di dunia sepak bola yang cukup bagus ya, tapi artinya cukup dalam, tapi dari sisi kualitas ini tidak cukup oke. Atau mungkin bisa jadi memang bagaimana struktur kerja pada saat itu pun juga tidak cukup tidak cukup detail, tidak cukup komprehensif dalam akhirnya Manchester United ini bisa membuat sebuah keputusan yang tepat untuk melakukan rekrutmen. Nah, kalau tadi disebutkan ya di proses ini bahwa setelah mengidentifikasi profil, lalu Christopher Vivell dan juga timnya ya, ini yang akan mengambil alih memimpin dalam mengidentifikasi target yang sesuai. Artinya berdasarkan kebutuhan, Christopher Vivell ini bergerak mengumpulkan detail-detail informasi dari semua pemain yang ada. Itu saja tidak. Data-data ataupun informasi yang berusaha dikumpulkan oleh Christopher Vivell dan juga timnya ini juga dilengkapi oleh scouting. Jadi ada kolaborasi di sana, ada kerjasama. Nah, itu saja tidak. Ternyata ada juga masukan lain ini dari Departemen Data Manchester United, di mana sifatnya dari Departemen Data ini bukan sebagai penentu, tapi sebagai pelengkap dari kinerja tim Christopher Vivell, scouting ataupun pemandu bakat, dan juga tim data itu tadi. Baru setelah semuanya ini melakukan proses yang panjang ya, dengan menggunakan banyak informasi dari masing-masing departemen, lalu mereka menyaring target potensial dan mereka membuat peringkat. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana kalau kita ini kan dalam beberapa waktu terakhir, bahkan dari tahun lalu ya kalau nggak salah, Manchester United itu selalu disebut-sebut bahwa mereka memiliki daftar peringkat pemain yang diincar, memiliki daftar peringkat. Ternyata memang betul, karena inilah cara kerja rekrutmen dari Manchester United saat ini. Jadi mereka tidak hanya membuat menentukan daftar nama yang sempit, hanya 1, 2 atau bahkan 3 target, tidak, tapi seluas mungkin, dan mereka membuat peringkat. Target pertama ini, target kedua ini, 3 dan seterusnya. Hanya berdasarkan situasi teknis saja ternyata tidak. Bagaimana tadi disebutkan bahwa proses negosiasi, artinya valuasi dari sang pemain, gajinya seperti apa, dan lain-lain, ini juga masuk pertimbangan untuk melakukan perekrutan. Dan kita sudah lihat misalnya dengan situasi Elliot Anderson ataupun juga Sandro Tonali, di mana menurut peringkat mereka memiliki peringkat yang tinggi, tapi dari sisi valuasi ataupun negosiasi ya, dan dilihat ini memang ada potensi yang menyulitkan, maka Manchester United tidak bergerak lebih jauh. Walaupun sekali lagi secara teknis mereka masuk dalam daftar tersebut. Musim panas tahun lalu, bagaimana informasi terkait dengan Carlos Baleba pun juga demikian ya, diidentifikasi bahwa dia merupakan seorang pemain yang profilnya Manchester United butuhkan pada saat itu. Tapi dari sisi keuangan, valuasi yang akan berujung ke negosiasi dinilai akan sulit, maka tidak dilakukan. Nah, dalam proses ini Manchester United tentu saja juga butuh seorang pembuat keputusan, dan ternyata peran dari Jason Wilcox ada di sana. Wewenang akhirnya ada pada Jason Wilcox. Ini juga sekaligus menggarisbawahi ya bahwa sebelumnya apakah Omar Berada yang akan memberikan ketok palu, atau bahkan Sir Jim Ratcliffe, atau bahkan Glazer, ternyata tidak. Wewenang besarnya ada pada Jason Wilcox. Dan kalau gue asumsikan tentu saja misalnya Omar Berada atau bahkan Sir Jim Ratcliffe, Glazer, mereka memiliki semacam kayak wewenang untuk melakukan intervensi. Tapi dengan proses yang sedemikian detail, proses yang sedemikian panjang, langkah-langkah intervensi terasa kurang memadai kalau tidak
didukung juga oleh proses ataupun alasan yang kuat. Menurut gue seperti itu. Dan Jason Wilcox nampaknya dengan segala macam tim yang bekerja dalam mengidentifikasi target untuk supaya dia membuat keputusan, nampaknya memang sangat kuat sekali gitu ya. Dan ini bisa dilihat juga berarti bagaimana pentingnya bagaimana memang sosok Jason Wilcox ini memegang peranan kunci di transfer Manchester United. Dan transfer Manchester United ini, kegiatan rekrutmen ini ya, menurut gue juga akan memiliki banyak pengaruh di situasi prestasi dari Manchester United. Jadi menurut gue ya, dari informasi seperti ini, kesuksesan Manchester United musim ini dan juga musim-musim selanjutnya ini tidak bisa hanya dibebankan kepada head coach saja. Menurut gue seperti itu. Karena head coach ya dia butuh didukung oleh pemain yang pas. Dan pemain yang pas itu ternyata wewenangnya bukan pada head coach, tapi jauh lebih besar ke tim dari yang tadi disebutkan ya, tim dari scouting, Christopher Vivell, negosiasi, lalu juga tim data analisa, yang keputusan besarnya itu ada pada Jason Wilcox. Dari situ mungkin bisa dibayangkan ya Sobat Football United, bagaimana besarnya sekali lagi peran dari seorang Jason Wilcox. Nah, ini juga sekaligus mungkin menjawab mungkin kesuksesan Manchester United dalam sisi keseluruhan ya bukan hanya pada peran dari pemain, mungkin tidak banyak sekali lagi ya secara garis besar. Tapi tentu saja mereka memiliki tanggung jawab dan juga memiliki tugas-tugas yang spesifik. Dan kita akan lihat apakah musim panas kali ini juga akan memberikan sebuah kesuksesan ya dari sisi transfer seperti yang Manchester United dapatkan menurut gue di musim panas tahun lalu. Tapi secara keseluruhan gue melihat ini proses yang bagus, proses yang lebih komprehensif, proses yang lebih detail. Artinya memang Manchester United ini sudah seharusnya memang melakukan atau memiliki proses seperti ini dalam rekrutmen. Tidak seperti yang Manchester United lakukan dalam tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.